Selamat pagi kepada saudara sedama yang berbahagia. Hidup kita, kalau kita melihat kehidupan seperti lilin kalau sudah nyala itu banyak sekali orang lebih suka cahaya lilin itu untuk melenyapkan kegelapan di sekitar lilin, lalu pindah kemana-kemana. Tetapi beberapa orang yang melihat lilin, sebenarnya semua sukanya cahaya lilin. Lilin sendiri setengah mati, mentahankan diri apakah kepanasan dari kebakar. Nah, seperti kehidupan berumah tangga. Berapa anak yang melihat orang tua itu cari uang untuk sekolah, cari obat untuk anak sakit, dan juga untuk tempat tinggal, semua demi anak. Dan anak tidak tahu bahwa cahaya uang orang tua itu ganti dengan usia tua. Nah, jadi anaknya paling minta uang jajan, dapat ya bersyukur, tidak dapat disumpah orang tua bahwa tidak bertanggung jawab asal lahir dia. Orang tua sebenarnya cari uang pakai nyawa. Apa beda sama lilin? Nah, kepanasan, kedinginan, nyawa juga. Coba usia tua disebut. Kalau usia tua itu cahaya semakin berkecil. Ingat nggak? Anaknya banyak, biasa dikeliling oleh kakek. Cucu berbanyak oleh sekitar nenek. Sebenarnya ini udah pendek. Tidak ada satu anak pun, cucu pun tidak melihat usia tua itu ganti dengan uang yang mereka membesarkan oleh uang makan, uang jajan. Terakhir banyak yang menangis setelah lilinnya gelap. Maksudnya habis usia. Setelah habis usia, anak semua lindu ibu, lindu ayah, sayang ibu. Setelah tidak ada. Ini kehidupan yang tidak pas ya. Lebih baik manfaatkan dan juga berbakti kepada lilinnya. Apa itu? Kalau memberikan jalan terang lilin, lalu berbakti kepada lilin. Bakti itu salah satu mungkin pada waktu beliau masih hidup. Jangan bakti karena sisa foto di dinding, berbakti karena lihat rumah besar, tetapi rumah orang tua yang telah meninggal dunia menjadi gudang. Melihat itu cuma cerita. Ada juga sisa kendi satu sebagai adat. Buruk isi beras, isinya lilin. Nah, padahal orang tua pelan-pelan kasih tahu bahwa membesarkan anak itu pakai nyawa. Pergi pagi, pulang malam. Anaknya cuma minta uang dan marah orang tua bahwa pulangnya malam gitu. Siapa yang masak? Kok nggak ada makanannya? Bukanlah orang tua pulang ke rumah bersediakan air minum. Capek tidak ibu, capek tidak ayah. Tidak ada membesarkan semangat lilinnya. Nah, Sang Buddha selalu perhatian orang tua supaya angkat menjadi arahat di rumah.
kita nggak nampak bahwa arahat itu siapa sih sebenarnya. Lilin gitu, lilin. Banyak sekali lilin yang di rumah udah lansia. Lilin di rumah ada sakit-sakitan. Berapa orang itu sayang orang tua pada waktu usia tua itu sebulan full, seminggu full, atau sehari full. Biasa datang sebentar, nah apa kabar? Nah, lalu tutup pintu, deng, langsung pergi. Karena bulu-bulu alasan. Tetapi kita ingat, orang tua membesarkan anak tidak bulu-bulu. Dari lahir, dari kandungan, tidak tahu anak itu jahat atau baik, pandita atau kebodohan, sudah disayangi oleh orang tua. Padahal tidak ketemu mukanya. Sudah sayang 24 jam. Apakah duduknya hati-hati, berdiri, jalan, dan tidur waspada. Sampai makanan pun nggak berani makan, takutnya anak nggak suka. Kalau kita renungkan begitu, dunia kita ini banyak lupa diri karena lupa orang tua. Jadi hidupnya nggak bisa maju karena tidak ada bela. Ingat nggak, kalau orang tidak ada bela, kalau ada masalah panjang, urusan jadi panjang. Siapa yang selip ke depan, saya tanggung jawab. Nah, seperti yang Bante pernah cerita itu, koko saya itu, nah kan, bukan sengaja tembak namanya, ada nyangkut ke pinggang, lalu itu langsung tembak ke teman tetangga juga yang sedang gali lubang di sungai. Sudah tembak itu, tahu nggak? Yang bulu-bulu siapa tahu nggak? Papanya. Papa kita datang, lihat di rumah yang mana yang mau dijual sesuai dengan uang yang harus obatin orang, ganti rugi. Beliau tidak sibuk bahwa kamu kenapa, tidak pernah tanya. Jual semuanya, keselamatkan nyawa anaknya. Gitu loh. Ada ini hilang, itu hilang di rumah. Kita bingung, kok keputusan cepat banget. Coba kalau teman atau orang umum jangan urusan, kamu lakukan. Aku nggak mau tahu, nggak usah omong sama aku, nggak usah jumpa aku. Kamu cari uang sendiri. Kalau kamu salah ya urusan polisi, bukan urusan papa. Kalau begitu, rasanya apa sebagai anak? Uang juga nggak ada, masih numpang makan di rumah orang tua. Orang tua itu seperti dewa, seperti alahat benar. Maksudnya apa? Tidak ada orang yang bertanggung jawab orang berbuat salah. Umumnya kan, umum. Nah, maka kenapa kita ajak kita berbuat baik, supaya bersiapkan diri. Setidaknya, nah kan? Tidak ada orang yang kalau berbuat salah telepon polisi dulu, nyarang. Telepon balik lagi ke rumah yang ada orang yang sudah tua banget di situ, suruh datang, suruh tanggung jawab bahwa anak cucu berbuat kesalahan itu. Nah, maka kita jangan lupa kita berbuat baik juga, setidaknya menjadi anak yang baik punya orang tua. Nah, itu berbakti dari sekarang. Nah, Bante tidak begitu setuju setelah meninggal dunia lalu tanya, Bapak salah ini mana Bante? Susah jawabnya. Saya juga pengen tanya, kamu berbakti kepada orang tua sejak kapan? Memberikan kebahagiaan orang tuanya, nggak gampang. Maka setiap hari kita berbuat baik ini juga berbagi hasil kepada orang yang sekitar kita. Baik yang masih hidup, kakak adik, baik yang masih hidup, papa, mama. Nah, itu tolong diperhatikan. Kita berbuat jasa ini yang bela kita. Walaupun tidak nilai uang, itu gede sekali disebutkan jasa orang tua. Nah, beliau udah capek kan, jadi duit juga untuk anak, cari makanan untuk anak, cari harta, semua itu tidak ada sewa-sewa. Semua papa beli sepeda, pakai aja. Padahal nggak tahu boleh atau nggak boleh, pakai aja.
Kalau anak punya, papa mau pakai nggak boleh. Misalnya, kamar tidur juga, kamar papa mama, anak 7 mainan seperti lapangan. Coba kamar anak, apa ya papa ke kamar aku? Padahal dari kecil dia main-main kecak-kecakan kamar orang tua sampai menjadi apa? Sampai kencing, sampai kadang-kadang. Betul kan? Maka itu kita berbuat baik begini, ini dipuji orang-orang bijak. Tidak usah tunggu sampai pilih kita jadi apa. Kita berbuat baik sudah berkumpul bernama, sewaktu saat usia habis pun akan terpilih oleh kebajikan yang lampau. Kita mau jadi angkat, apakah jadi manusia lagi? Oleh berbuat baik. Apakah jadi dewata? Oleh berbuat kebajikan. Kadang-kadang sila samadhi panya itulah menjadi orang tua sejati untuk bela kita masa tua sakit dan kematian. Perasaan sakit itu kadang-kadang datang, kadang tidak datang. Waktu perasaan tidak sakit, kok jangan bilang aku tidak akan sakit, tidak. Perasaan. Seperti Bante tanya orang sakit kanker itu kan kadang-kadang seperti waktu katanya. Kalau dikumas, waduh katanya. Tiba-tiba tidak ada rasa apa. Saat itu dicuriga, dia mencuri apa tuh? Saat dia rasanya tidak kumas, langsung cepat tidur, langsung cepat makan, langsung cepat cuci, langsung cepat menikmati. Kumat lagi, lelah. Itu kehidupan. Kalau kita mau segar, gampang kok. Gimana caranya? Berbakti kepada diri sendiri, dijaga badan kita ini sebentar-sebentar. Tidak tahu tanah mau keluar dari tubuh kapan. Kadang-kadang air, kadang-kadang api, kadang-kadang angin, putus nafas kita sejak kapan. Hati-hati kita. Bante pikir dulu kita cari uang dimanapun boleh, silakan kok. Jangan sampai 8 jam cari uang lupa berbuat baik. Jangan sampai 8 jam sampai udah tua juga. Tahu sendirilah, banyak orang punya rumah gede, cerita-ceritanya cuma kursi kosong, meja kosong, dinding yang taruh foto. Walaupun itu cantik, walaupun ganteng, walaupun itu pangkat, semua tidak di lantai. Orang masuk ke rumah orang kaya setelah tidak ada orangnya, pangkat apapun semua jadi tak. Tuh bagus ya lantainya, cantik loh, ini udah 100 tahun masih bagus. Belum tentu dipuji orangnya, puji lantainya, puji kursinya, puji alat-alat yang sisa-sisa yang masih bermanfaat, yang telah meninggal dunia. Berapa orang, oh ya itu ya, oh foto ya, oh itu, oh bagus ya, tahun berapa itu paling sebentar. Kalau puji furniture, puji pintu, puji bangunan, itu loh dipuji. Kenapa? Masih ada manfaat. Ya semoga Bapak Ibu kita ya berbuat baik itu namanya orang tua kita akan di samping kiri dan kanan untuk bela kita pada saat kita jatuh tempo butuhkan. Titip uang di bank, titip jasa di kebajikan. Ya, anumodana. Ya tawaliwa pula paripurindi sakalang Ewa mewa ito dinang petanang upakapati Icitang batitang tumhang hipame wasami satu sampai purendu sanggapa Candho panaraso yatha manicoti raso yatha Yo vivacanto sambaloko vinasato Mate pawat bandarayo suki dikayuko bawa Apiwadana sirisa nicang wodha pacaino Cattaro dhamma vattante ayuwanno sukang Balang gota boga patapacca vitinna apanda sume Puna kanda kina dinna ato panca bale kata
ปุปปาจิตาศิลาวันโตสัญญาตาบรมจาริโนญาณทังโภคมิจฉยาปันดิโตกรมาวสังโสเมอัตโตอนุปัตโตกตังอนันุตาปิยังเอตังอนุสรังมัจโชอริยธรรมเมติโตนโรเอเทวานังปัสสังสันติเปจจสักเกปโมนาติติภาวตุสาบมังกลังรักขันตุสามเดวตาสัมมาบุทธานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวตุสาบมังกลังรักขันตุสามเดวตาสัมมาธัมมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวตุสาบมังกลังรักขันตุสัมมาเดวตาสัมมาสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสัมเบสัตตาภวันตุสุขิตตาsemoga semua makhluk hidup berbahagia satu satu satu